Alhamdulillah, memang ini kaitannya dengan imigran yang dibawa penjajah Belanda yang masih bercokol di Indonesia, yang pada saat ini membahayakan bangsa Indonesia. Tadi sudah disenggung Abi Ma'ruf Al-Bantani radhiyallahu an tadi malam, secara logika dan histori sejarahnya itu ketika golongan Ba'alawi Yahudi ini, atau yang sekarang dipanggil Habib Yahudi, saat itu dibawa oleh Belanda, termasuk di Ampel. Kemarin sudah disampaikan oleh Gus Asrul, Gus Asrul, salah satu cucu muasis NU, yang mana menyampaikan ketika Kiai Haji Hasan Gibo, Ketua Tanfidiyah PBNU pertama kali masih hidup, di wilayah Ampel Dinto tidak ada yang berani masuk ke wilayah tersebut. Tetapi ketika tahun 1934 Masai beliau meninggal dunia, dan 3 tahun kemudian akhirnya dari Belanda membawa imigran klan Ba'alawi Yahudi yang pada akhirnya mereka menguasai tanah Ampel Dinta pada saat ini, termasuk di wilayah Keraton Kasunanan Surakarta yang ditempati golongan Habib Yahudi yang kurang ajar pada saat ini, karena mereka merasa menjadi tuan rumah, merasa yang mempunyai Solo, padahal mereka adalah pengungsi, numpang di Solo, numpang di keraton, tanah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Mereka sudah mulai merusak akidah, berani menghina Wali Songo, berani menghina wali-wali yang ada di Nusantara ini. Ketika mengatakan satu Ba'alawi lebih baik, lebih mulia daripada 700 ulama Nusantara, berarti satu Habib Yahudi, anggapan mereka, lebih baik daripada 700 waliullah yang ada di Nusantara ini. Coba sampean hitung 700 waliullah yang ada di Nusantara ini siapa saja. Sama saja mereka menghina para ajengan, para wali-wali yang sudah berjuang di Nusantara ini. Ini sangat kurang ajar sekali, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Termasuk kemarin ada kejadian yang sangat menarik bagi saya, dan ini perlu dibahas terkait dengan NU. Ada seorang kiai dari Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Ketika kiai tersebut menjadi struktural di NU, yang menjadi ketua Ledi NU Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, beliau menyampaikan kebenaran tentang ajaran-ajaran Habib Yahudi yang sangat membahayakan Indonesia. Tetapi apa yang dilakukan oleh struktural di MBC NU Seragi tersebut, kiai tersebut yang membicarakan kebenaran akhirnya dipecat dari NU. Ini membuktikan ketika Habib Yahudi sudah masuk ke ranah struktural NU, mulai dari ranting MBC, PCNU sampai kepada PWNU dan bahkan PBNU, sangat membahayakan sekali dengan berdirinya organisasi NU. Jenengan harus ingat, muasis NU semua kiai, tidak ada Habib Yahudi. Jadi mulai sekarang, satu, kita harus siarkan semua foto-foto Habib Yahudi yang ada di rumah masyarakat Indonesia harus segera dicopot dari tembok-tembok rumah yang ada di masyarakat Indonesia. Yang kedua, copot yang masuk struktural di NU, entah mulai ranting MBC, PCNU, PWNU sampai ke PBNU, yang ada nama Habib-Habibnya harus dicopot dan dibersihkan semua sebelum NU ini hancur, Indonesia ini hancur. Sudah ada kejadian nyata kemarin dari Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan. Padahal penjajah-penjajah pada saat ini yang berkedok agama, yakni mereka dari golongan klan Ba'alawi Yahudi alaihim laknatullah, karena mereka mengaku ahlul bait tetapi bukan ahlul bait, tapi ternyata mereka adalah ahlun nar, ahlun neraka, keraknya neraka mereka itu nanti. Kalau memang mereka nggak percaya, coba nanti kalau kamu mati saya mati, nanti dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat mana yang hak dan yang batil.
karena mereka sudah merusak ajaran Wali Songo, merusak makam-makam situs-situs sejarah yang ada di Indonesia. Bahkan mereka mengakui kemerdekaan Indonesia atas dasar perjuangan daripada Habib-Habib Yahudi. Padahal Habib-Habib Yahudi adalah bawaan dari Belanda dan bahkan termasuk fatwanya Utsman bin Yahya. Banyak kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang meninggal dunia atas fatwa Utsman bin Yahya. Berarti saat ini Utsman bin Yahya penjajahannya masih diteruskan oleh anak cucu mereka. Jadi kejadian yang kami sampaikan, ada satu kiai yang berani menyampaikan kebenaran. Beliau ketua LDNU di Sragi, karena terkait di Pekalongan yang mengundang apa itu, ada pengajian itu Habib Ahmad Al-Habsyi, yang mana di wilayah tersebut adalah mayoritas orang NU. Karena di daerah Pekalongan ibarat sudah dikuasai sesuai apa yang disampaikan Abu Yamfran Al-Bantani, dari golongan mereka menguasai musola, masjid, pondok-pondok pesantren, dan ini terbukti dengan adanya mereka masuk struktur NU. Akhirnya banyak dari golongan kiai-kiai yang sudah kena tipu daya mereka. Tapi kita sangat mendukung para kiai-kiai yang sudah berani menyampaikan kebenaran. Lebih baik dibenci orang tapi disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menyampaikan sebuah kebenaran yang ada pada saat ini. Itulah Pondok Unik yang selalu menyampaikan kebenaran meskipun dihina, dicaci, difitnah, katanya sesat, tapi kita tetap lempeng galeng karena Allah Subhanahu wa taala